tiba-tiba kita diusir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adi Zuta. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan konten tips sukses kuliah ke Mesir atau Timur Tengah. Pada konten sebelumnya atau video sebelumnya saya sudah membahas dua tahap ya. Yang mana tahap pertama adalah tahap perencanaan, kemudian tahap kedua tahap persiapan. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan ke tahap ketiga, yaitu adaptasi, dan tahap keempat konsistensi. Sebelum saya lanjut ke video maksud saya tahap yang ketiga, sedikit saya tambahkan kenapa pada video sebelumnya saya katakan bahwasanya persiapan yang paling saya utamakan itu adalah persiapan mental ya. Kenapa? Karena saat kita memutuskan untuk kuliah ke Mesir misalnya, itu paling tidak kita harus sudah siap bahwasanya minimal dalam jangka waktu 4 tahun kita tidak akan pulang ya. Kenapa? Karena memang untuk ongkos pulang pergi itu kurang lebih 10 juta ya. Jadi mungkin hanya segelintir orang saja yang bisa pulang liburan setiap tahun. Meskipun sebenarnya ketika libur musim panas itu sangat lama ya, kurang lebih sampai 3 bulan. Jadi memang kalau punya uang yang cukup ya, bisa pulang liburan ke rumah atau ke Indonesia. Tapi ya itu tadi, kurang lebih biayanya 10 juta. Maka dari situlah pertama kita harus menyiapkan diri bahwasanya dalam jangka waktu 4 tahun sudah siap untuk tidak pulang atau ketemu dengan keluarga kita. Oh my God. Kemudian selanjutnya mental perlu dipersiapkan, karena saat kita keluar negeri ya, khususnya di Mesir itu akan banyak kita temui kejadian-kejadian yang di luar, dalam artian di luar perkiraan kita ya. Mungkin ketika kita sudah 6 tahun di pesantren, kita mungkin beranggapan bahwasanya biasa saja, mungkin hanya jauh dari orang tua atau keluarga ya, intinya sudah merasa siap begitu. Tapi sebenarnya banyak juga teman-teman kita, termasuk saya sendiri, ketika sampai di Mesir itu ya banyak terjadi shock ya, shock terapi, atau banyak kejadian-kejadian yang tidak saya perkirakan. Jadinya itu bisa mengganggu mental kita di sana. Salah satu contoh misalnya, orang Mesir itu cenderung ya semacam underestimate gitu ya, sedikit meremehkan kita orang-orang Asia, khususnya orang Indonesia, karena dari segi fisik kita ini ya mohon maaf kecil-kecil gitu ya. Mungkin rata-rata itu tinggi kita hanya sepundak ya, dari orang Mesir itu masih bagus ya, artinya sepundak itu termasuk ukuran yang tinggi ya, bahkan ada yang hanya sampai di bawah pundak gitu ya tingginya. Jadi mereka menganggap kita ini masih anak kecil, misalnya dianggapnya kita masih anak SMP atau anak SMA. Padahal terkadang kalau kita bertanya umur, ternyata kita lebih tua ya. Biasanya saya pernah bertanya gitu kan, mereka meremehkan saya karena fisik saya tidak sebesar mereka begitu ya. Jadi mereka bertanya, kamu umur berapa? Waktu itu saya
seingat saya umur 20-an ya, 20 tahun. Ternyata mereka terkejut gitu ya. Saya kira masih umur 15 atau 14 gitu ya. Jadi bukannya kita awet muda tapi awet kecil gitu. Kemudian selanjutnya dengan fisik kita yang kecil ini, kemudian mereka biasanya cenderung semaunya sendiri gitu ya. Nah, misalnya dalam antrian ya, ketika di kampus ada misalnya pengurusan mengurus contoh saja kartu mahasiswa ya, biasanya disebut karneh ya. Karneh itu artinya kartu mahasiswa. Di Al-Azhar ya, kita antri untuk mendaftar itu, melakukan ya, mengisi formulir dan sebagainya. Itu kalau orang Indonesia, orang Malaysia, dan umumnya orang-orang luar negeri ya, Rusia dan seterusnya, itu mereka mau tertib antri. Nah, jadi antri kita dari nomor 1 sampai mungkin berapa puluh gitu ya orangnya yang antri panjang, kita tertib. Tapi terkadang datang orang Mesir. Nah, mereka langsung berkerumun dan itu ya istilahnya tuh menyerobot antrian gitu, langsung menuju ke depan dan akhirnya membuat situasi ya sedikit kacau dan sebagainya. Kadang kita yang sudah lama antri kemudian harus terserobot atau terdahului oleh oknum-oknum tersebut gitu ya. Nah, jadi itu salah satu persiapan mental supaya kita nggak down ya, nggak kemudian aduh kok begini sih, ternyata istilahnya kok banyak orang yang ngeselin dan sebagainya. Nah, itu biasa karena kan namanya Mesir itu kan pernah ada Nabi Musa, ada juga Fir'aun gitu ya. Jadi pasti ada orang yang baik dan juga orang yang tidak baik dalam artian yang ngeselin begitu. Nah, makanya kita jangan beranggapan orang Mesir itu semuanya baik-baik kemudian sewaktu-waktu pasti akan membantu kita dan sebagainya. Contoh lain misalnya terkadang ada tuan rumah ya, orang yang menyewakan flat atau anggap saja kos-kosan begitu. Bagi mereka yang tidak terlalu baik gitu ya istilahnya, karena kadang ketika suatu saat itu ada yang datang misalnya tiba-tiba kita diusir ya, diusir dalam artian harus menyelesaikan kontrak, padahal mungkin kita sudah menyewa, sudah akad 1 tahun, ternyata baru setengah tahun tiba-tiba datang tuan rumah, nah, kalian harus pergi secepatnya misalnya. Nah, itu dengan alasan misalnya dia tiba-tiba minta naik harga dan sebagainya. Nah, itu kadang ada yang seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini perlu kita persiapkan dalam artian kalau kita mental kita sudah kuat, insya Allah tidak terpengaruh dengan situasi yang tidak atau di luar dugaan kita. Baik, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap adaptasi. Ini menurut saya tahap yang sangat penting dan sangat menentukan sukses dan tidaknya kita kuliah di Al-Azhar atau Mesir. Karena ya jangan dikira semuanya yang kuliah di sana itu bisa berhasil, artinya lulus sampai lulus dan sebagainya, tapi ada juga ya beberapa orang yang harus gagal dalam artian karena mungkin dalam proses adaptasi mereka tidak bisa gitu ya, dalam artian tidak bagus dalam beradaptasi ya. Pertama misalnya adaptasi ini saya kelompokkan, yang pertama itu adaptasi makanan ya. Kenapa makanan perlu kita adaptasi? Karena jelas makanan orang sana sangat berbeda dengan makanan kita di Indonesia ya. Misalnya ya sebenarnya kita bisa makan setiap hari, makan nasi 3 kali itu bisa, tetapi tentunya akan menguras kantong. Nah, ini kantongnya bakal habis ya. Nah, jadi karena masakan ala Indonesia itu cenderung lebih mahal harganya ya daripada kita makan masakan Mesir ya. Saya kasih contoh misalnya kalau pagi kita makan full ya,
full itu semacam kacang merah yang dijadikan bubur ya. Kemudian di situ dengan roti gandum ya, roti gandum yang bulat. Nah, itu biasa mereka menyebutnya ais gitu ya. Jadi orang Mesir ada apa semacam guyonan gitu ya. Kata-katanya begini, ais la ais bila ais. Nah, jadi ais itu dimaksudkan adalah roti gandum itu. Kemudian yang kata-kata tadi artinya kalau tidak ada roti gandum itu tidak ada kehidupan gitu ya. Karena ais itu bisa diartikan kehidupan. Jadi tidak ada kehidupan tanpa roti gandum itu. Makanya kita kalau bisa beradaptasi dengan makanan mereka atau makanan orang Mesir, insya Allah kita lebih hemat dalam pengeluaran kita. Bandingkan saja misalnya kalau kita sarapan pagi dengan full tokmiyah dan seperangkat apa itu namanya ya, peralatan makan paginya itu, dalam artian ada tokmiyah, ada tohinah, ada salatoh dan seterusnya. Nah, itu satu orang saja kita cukup mengeluarkan uang tidak lebih dari 5 pon ya. Nah, 5 pon itu kalau sekarang ya kurang lebihnya hanya 7.000 atau 8.000 rupiah. Nah, itu tidak hanya bisa satu orang, kadang kita bisa 2 orang saja ya. Kita berdua misalnya kalau datang ke warung, kemudian makan dengan segitu kita bisa habis. Jadi tentunya masakan Mesir itu sangat jauh lebih murah, tetapi tidak kalah bergizi gitu ya. Karena cenderung pagi itu mereka lebih banyak proteinnya. Ada dari kacang merah, kemudian tokmiyah itu gorengan yang dibuat dari semacam kacang kedelai gitu. Nah, jadi insya Allah perut pun kenyang dan gizi sangat memadai gitu ya. Bahkan saya terus terang pengalaman pribadi saya, kalau saya sarapan dengan is dan tokmiyah dan seterusnya itu ala Mesir, itu biasanya lebih awet. Nah, kenyangnya itu lebih awet. Biasanya saya sampai habis duhur itu baru kerasa lapar lagi gitu ya. Tapi kalau sarapan dengan nasi itu biasanya sebelum duhur sudah mulai lapar ya, antara jam 11 ya. Pokoknya sebelum duhur itu sudah kerasa lapar. Apalagi kalau musim dingin, itu lebih cepat lagi laparnya. Makanya dengan adaptasi makanan kita menghemat biaya kita di sana, dan gizi insya Allah tidak akan terpengaruhi, bahkan bisa jadi lebih baik gizinya daripada apa yang biasa kita makan. Iya. Lanjut. Selanjutnya adaptasi cuaca. Nah, ini adalah salah satu tantangan berat ya buat kita mahasiswa di Al Azhar ya. Jadi kenapa cuaca ini sangat berpengaruh? Karena ujian itu berada dalam musim panas dan musim dingin. Nah, jadi kalau yang cuaca yang enak itu musim semi ya, musim semi atau musim gugur. Nah, itu yang hampir sama dengan cuaca kita di Indonesia. Tapi kalau sudah musim dingin dan musim panas, itu dua-duanya membahayakan. Oh my God. Misalnya kalau musim dingin ya, itu ya hampir sampai kepada 10 derajat ya, rata-rata 10 derajat. Dan itu kalau kita dengan kondisi cuaca 10 derajat itu akan membuat kita sangat malas untuk keluar rumah ya. Makanya apalagi kalau musim dingin itu malamnya lebih panjang gitu ya. Misalnya jam 5 atau setengah 6 itu sudah maghrib, kemudian subuhnya itu baru jam 6 ya, jam 6 pagi. Jadi lama sekali, panjang ya. Dan itulah kemudian ketika kita ingin beraktivitas, terutama ingin berangkat ke kampus, itu sangat perlu semangat ataupun spirit ya, yang sangat menggebu-gebu ya, dalam artian harus kuat kita dalam menghadapi cuaca di luar. Ya karena terus terang meskipun kita sudah pakai
jaket ya, jaket yang tebal. Nah, tapi kalau kena angin di luar itu tetap ya lumayan menggigil gitu ya. Jadi lebih cenderung biasanya lebih nyaman untuk di rumah gitu ya. Kemudian masuk selimut, makan kenyang masuk selimut, ya akhirnya ketiduran. Nah itulah salah satu godaan terberat ya. Karena ya baru kita baca buku misalnya pelajaran ya, baru beberapa menit ya karena cuaca dingin kita masuk selimut, akhirnya ngantuk dan seterusnya. Begitu juga kalau musim panas. Nah, musim panas ini biasanya kalau saya sendiri cenderung gampang stres gitu ya. Karena gimana kita mau berpikir gitu ya, karena dengan kondisi kepanasan itu sudah mengganggu sekali gitu. Makanya harus banyak-banyak butuh kesabaran yang ekstra gitu ya. Biasanya kalau musim panas itu di kontrakan kita itu tidak ada yang punya AC ya, tidak ada yang punya AC, sedangkan kipas angin itu justru anginnya malah panas. Nah, makanya sama saja pakai kipas angin atau tidak itu sama saja. Nah, biasanya kita sampai istilahnya perlu iktikaf ya, iktikaf dalam tanda kutip, kita sering-sering berdiam di masjid ya. Jadi misalnya kalau kita selesai sholat, nah kita sudah menyiapkan bawa buku materi kuliah, kemudian setelah sholat kita belajar di masjid. Nah, karena suasana di masjid itu biasanya lebih tenang, kemudian juga tidak terlalu panas ya, tidak sepanas kalau kita di dalam kontrakan kita, karena umumnya bangunan-bangunan yang besar kemudian luas itu tidak panas begitu, meskipun tidak ada AC-nya. Dan alhamdulillah sekarang itu untuk masjid-masjid di Mesir kebanyakan sudah pakai AC. Nah, jadi musim panas masuk masjid itu bagaikan surga dunia gitu ya, kayak masuk ATM ya. Kemudian setelah adaptasi cuaca ya, salah satunya kita harus benar-benar menyiapkan ujian mental ya. Jadi saya dulu ketika datang ke Mesir itu beranggapan Mesir itu sangat indah, dalam artian semuanya serba modern gitu. Tidak ya, saya bayangannya itu membayangkan Mesir seperti Eropa. Jadi salah paham di situ. Jadi ternyata Al Azhar itu ya gedungnya masih gedung tua ya, gedung tua, tapi karena bahannya itu dari batu-batu yang besar ya, jadi sangat kuat bangunannya, dan insya Allah ya aman daripada istilahnya bencana-bencana. Jadi dari segi kekuatan gedungnya insya Allah terjamin, tetapi ya itu tadi masih manual ya. Jadi naik tangga misalnya, saya dulu anggapnya pas kesana itu di sana sudah pakai lift ternyata hanya naik tangga dan seterusnya. Bahkan kalau tingkat awal itu biasanya di lantai 4 gitu, jadi lumayan naik turun tangga, lumayan capek dan seterusnya. Selanjutnya ya semacam tips ya, tips beradaptasi di sana itu biasanya kalau kita mahasiswa baru itu sering kita didatangi atau dihubungi oleh kakak-kakak kelas yang mana mereka ini dari kelompok-kelompok yang suka berorganisasi ya. Jadi mereka selain kuliah mereka aktif di organisasi. Misalnya ada organisasi PPMI namanya, Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Mesir ya. Nah, di situ mereka membuat semacam ada istilah student government gitu ya. Jadi ada sistem pemerintahan ala mahasiswa di sana. Jadi ada semacam presidennya, ada menterinya, bahkan ada gubernur tiap daerah ya. Dahulu masih ada, wallahu alam, sekarang karena
dahulu itu mahasiswa Indonesia itu menyebar ke beberapa daerah ya, tidak hanya di Kairo, ada yang di Tafana, ada yang di Tonto, ada yang di Mansurah dan seterusnya. Jadi mereka itu yang di daerah dijadikan semacam provinsi-provinsi begitu. Nah, makanya anak mahasiswa baru biasanya itu banyak yang diajak ikut gabung berorganisasi begitu. Nah, ini saya pesan, kalau kalian masih 1 tahun 2 tahun di sana itu jangan pernah tergoda untuk mengikuti organisasi atau ikut berkecimpung dalam organisasi. Karena kebanyakan itu justru akan mengganggu perkuliahan kita gitu ya. Jadi lebih baik kita fokus dulu, misalnya dari segi bahasa kalau kita masih kurang, kita bisa juga ikut kursus di sana, kursus di lembaga-lembaga di Mesir, atau kalau tidak kita bisa juga ikut bimbingan ya. Bimbingan ini semacam bimbingan belajar. Nah, ini bisa dengan kakak kelas atau ada juga namanya bimbingan Satibi Center ya. Di sana biasanya banyak mahasiswa baru yang dibimbing untuk memahami diktat kuliah dan sebagainya. Jadi fokuskan dulu untuk perkuliahan kita. Adapun masalah belajar organisasi ya, itu paling tidak ya nanti setelah 3 tahun ya, atau minimal sudah 2 tahun di sana. Iya. Begitu juga tentang nyambi ya istilahnya, itu kuliah sambil kerja. Nah, itu juga kalau saya pesan itu ya, jangan dulu kita ikut mencoba-coba untuk bekerja begitu ya, karena banyak sekali teman-teman kita yang sudah terjun bekerja, mencoba bekerja, akhirnya dapat gaji, nah, kemudian terasa enak, banyak uang dan seterusnya, akhirnya kuliahnya atau belajarnya justru terbengkalai begitu. Nah, jadi kecuali bagi mereka yang memang misalnya berangkat ke Mesir, sama sekali orang tua tidak mampu mengirim misalnya setiap bulan, maka ya mau tidak mau dia harus bekerja, itu pengecualian ya. Tapi kalau yang sudah dapat kiriman dari orang tua sudah cukup misalnya, yaitu jangan pernah mencoba untuk bekerja ya. Jadi fokus saja kuliah, supaya kuliah kita benar-benar lancar dan sesuai dengan rencana kita maupun harapan orang tua kita. Nah, jadi segitu dulu untuk tahap adaptasi ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari video ini, dan kalau ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pada video-video selanjutnya saya bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya, dan jangan lupa subscribe ya, karena masih jauh dari harapan kami. Subscribe-nya masih di bawah 400 ya, karena terus terang ya target kami kalau bisa itu bisa 1000 subscribe ya. Jadi mudah-mudahan kalau video ini bermanfaat, silahkan di-share, dan sampai ketemu dengan video-video selanjutnya. Insya Allah tahap konsistensi akan saya bahas pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.